Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Les Makim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk esai Matematika Peminatan kelas 12 semester 1. Saya bahas dari buku Intan Pariwara ya. Untuk uji kompetensi 1 untuk esai, ada bisa buka bukunya ya. Ya, saya mulai dari nomor 2 ya. Tentukan nilai limit fungsi berikut. Untuk 2A, limit X mendekati 0, 3x dikalikan sin kuadrat 6x dibagi dengan tan pangkat 3 2x. Maka nanti limit x mendekati 0, sini ada 3x sin kuadrat, maka saya buat sin 6x dikali dengan sin 6x. Nah, yang di bawah tan pangkat 3 ya, maka nanti tan 2x dibagi dengan tan 2x dibagi dengan tan 2x. Dimana kalau kita punya sin ax dibagi dengan tan bx untuk limit x mendekati 0, maka nanti hasilnya adalah a per b. Oke ya, maka nanti sini 3/2 dikali 6/2 dikali 6/2. Oke ya. Nanti 3/2, 6 bagi 2 kan 3 ya. 3 kalikan 3 itu adalah 9. Jawabannya adalah 27/2. Oke, kita masuk ke 2B. Limit x mendekati 0, 8 tan kuadrat ya, saya langsung buat aja. Maka nanti tan setengah x dikalikan dengan tan setengah x dibagi dengan 3/2x ya, 3/2x dikali sin 4x. Oke, x-nya kayak gini aja ya. Ini saya lepas, maka jadi kayak gini. X-nya saya lepaskan di sini ya untuk S ini. Lalu sin 4x saya letakkan di sini. Boleh sekali. Maka nanti 8 dibagi 3/2 atau dikali 2/3, maka ini adalah a per b ya. Setengah bagi 1 itu adalah setengah. Nanti ini setengah dibagi 4 itu adalah 1/8. Ya, ini hilang. Jawabannya 1/3. Next, kita masuk 2C. Limit x mendekati 0, sin kuadrat. Saya buat kayak gini langsung ya. Sin 5/3x. Ini 5/3 ya. Dikali sin 5/3x, lalu dikali tan 12 ya, tan 12 akar x. Bawahnya 2x kuadrat kali akar x. Nah, ini saya buat di sini adalah 2x, karena 2x kuadrat maka sini sisa x ya, kan dia 2x kuadrat dikali dengan akar x. Nah, maka nanti a per b, 5/3 bagi 2 itu adalah 5/6 dikali 5/3 bagi 1 itu adalah 5/3 dikali, ini kan x nya hilang ya, sisa 12. 12 bagi 6 itu adalah 2. Nanti 25 kalikan 2 itu 50. Jawabannya 50/3. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Tentukan nilai limit berikut. 3A, limit x mendekati 0, sin 6x ditambah dengan 3x dibagi dengan 4x ditambah sin 2x. Ya, jika bertemu dengan soal seperti ini, Ade boleh menggunakan rumus. Semua elemen ini kita bagi dengan x. Maka nanti sin 6x per x ditambah dengan 3x per x dibagi nanti sini 4x per x. Nanti sini ditambah sin 2x per x. Oke ya. Ya, maka nanti ini kan tipenya, jika saya punya sin ax per b, kan jadinya a per b untuk pernyataan ini. Lalu jika saya punya ax per x, ya x nya hilang, kan sisanya a ya. Maka nanti ini 6/1 ditambah, ini kan x nya hilang 3 dibagi ini 4 ya, 4 bagi 1
dan yang ini adalah 2/1. 6 tambah 3 itu adalah 9, 4 tambah 2 adalah 6. Masing-masing saya bagi dengan 3 ya dek. 9 bagi 3 itu adalah 3, 6 bagi 3 itu adalah 2. Jawabannya 3/2. Ya, untuk selanjutnya ya, untuk nomor 3B, saya letakkan di sini ya. Limit X mendekati 0, akar 1 plus tan X dikurangi dengan akar 1 plus sin X dibagi dengan X pangkat 3. Nah, ini ada hubungannya dengan akar, maka saya akan menggunakan perkalian akar sekawan ya dek ya. Ya, saya akan kalikan akar sekawannya, maka nanti akar 1 plus tan X ditambah akar 1 plus sin X dibagi dengan akar sekawannya juga untuk atas dan bawah, 1 plus tan X ditambah akar 1 plus sin X. Oke, kita akan lanjutkan. Maka nanti limit X mendekati 0, untuk bagian yang atas ini berarti kan A min B dikali dengan A plus B, nanti hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Oke, ini kita kuadratkan, maka akarnya hilang, 1 plus tan X dikurangi B kuadrat, akarnya juga hilang ya, 1 plus sin X dibagi dengan X kuadrat, X pangkat 3, sorry. Sini akar 1 plus tan X ditambah dengan akar 1 plus sin X. Ya, kita akan hitung lagi ya, limit X mendekati 0. Ini kan berarti kan 1 dikurangi 1 itu kan habis. Tan X min sin X. Jadi di sini ada tan X min sin X. Kita bagi dengan X pangkat 3 dikali akar 1 plus tan X plus 1 plus sin X. Oke, untuk yang bagian atas saya letakkan di sini dulu lah ya dek, coret-coretnya ya. Yang namanya tan X dikurangi dengan sin X itu kan sama saja dengan sin per cos ya. Tan itu sama aja sin per cos dikurangi dengan sin X. Nah, maka nanti kita samakan penyebutnya. Di bawah ini ada cos X, nanti sini ada sin X, sini ada min sin X kali cos X ya. Nanti kan sin per cos, ini cosnya hilang, min sin. Oke, maka nanti kita bisa jabarkan ya. Sin X nya saya lepaskan di luar seperti ini, nanti sisanya 1 min cos X. Paham? Kayak gini ya, sin X min sin cos gitu, sama aja dengan ini. Oke, ya, bawahnya tetap cos X ya. Ya, oke. Nah, selanjutnya sin X 1 min cos X nya saya rubah menjadi rumus sudut ganda. Nah, di sini ya, jika kita punya cos 2X itu kan boleh kita rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, kalau misalkan cos X mbak, kalau cos X berarti 1 min 2 sin kuadrat. Kalau 2, sini setengahnya 2 itu 1. Berarti kalau 1, setengahnya 1 itu adalah setengah. Nah, berarti kalau misalkan cos 4X bagaimana? 1 min 2 sin kuadrat, setengahnya 4 itu adalah 2. Begitu guys ya. Maka ini jadinya cos X itu saya rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat setengah X per cos X. Oke, saya lanjutkan ya. Maka nanti sin X 1 kurangi 1 itu kan habis, min sama min itu jadi plus ya. Ini saya kurungnya lepas saja, maka jadinya dikali 2 sin kuadrat setengah X per cos X. Lah, inilah hasil dari ini ya. Oke, kita akan lanjutkan di sini. Limit X mendekati 0, yang namanya tan X min sin X kita rubah menjadi ini. Maka jadinya sin X dikali dengan 2 sin kuadrat ya. Maka nanti sin setengah X dikali dengan sin setengah X. Kita bagi dengan, baginya saya lepas gini aja. Nah, ini sin X nya kita bagi dengan ini,
X pangkat 1, yang ini X pangkat 1, yang ini X pangkat 1. Paham ya dek ya? Inilah X pangkat 3. Silakan adik jika ingin mencatat terlebih dahulu boleh, atau ditelaah terlebih dahulu boleh. Akan saya hapus dulu untuk coret-coret ini ya, karena tempatnya tidak cukup. Ya maaf ya, saya hapus dulu. Adik silakan pause dulu boleh videonya. Kita akan hapus bagian ini. Nah, nanti kan kita kali dengan 1 per, masih ada ini nih dek ya, 1 per akar 1 plus tan X ditambah akar 1 plus sin X. Nah, masih ada lagi 1 per, ini sisa di bawah ini. Kan bawahnya ada cos X ya, 1 per cos X. Nah, seperti ini guys. Semangat ya. Ya, setelah itu kita menggunakan sifat limit trigonometri untuk limit X mendekati 0. Ini kan sama aja sin AX per BX. Maka tinggal A per B. Maka 1 dikali, ini 2 ya. 2 dikalikan setengah bagi 1 dikali dengan, ini setengah bagi 1, maka setengah dikali dengan 1 per, kita substitusikan X-nya 0. Tan 0 itu adalah 0. Maka 1 ya, 1 diakarkan 1. Sin 0 itu juga 0 ditambah 1. Akar 1 tambah 0 berarti kan akar 1. Dikali dengan 1 per cos 0. Cos 0 itu adalah 1. Oke. Sorry, kalau sudah X-nya disubstitusikan udah nggak perlu pakai limit ya. Maka ini sama dengan, ya 2 dikalikan setengah itu adalah 1. Atau sudah kita nggak tulis saja ya. Maka tinggal setengah dikalikan setengah dikalikan 1. Jawabannya itu adalah 1/4. Ya, silakan kalian ulang kembali jika ingin diulang ya dek ya. Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 4. Ya, 4A saya letakkan di sini ya. Limit X mendekati 3 sin X min 3 dikali dengan tan X min 3 dibagi dengan, nah ini ada unsur X semuanya di sini, maka X-nya saya lepaskan aja langsung ya. Maka nanti bersisa X kuadrat min 6X plus 9. Silakan kalian kalikan pelangi. Oke ya dek ya. Maka nanti limit X mendekati 3 sin X min 3 dikali dengan tan X min 3 saya bagi dengan X. Nah ini X kuadrat min 6X plus 9 jika kita faktorkan adalah, maka sini 3 kali 3 ya, sini min begitu guys. Oke ya, paham ya. Maka nanti limit X mendekati 3 sin X min 3 saya bagi dengan X min 3 dikali dengan tan X min 3 saya bagi dengan X min 3, lalu yang ini 1/X, ini masih ada 1/X. Oke ya, ini kita bisa coret 1 bagi 1, 1 bagi 1, ini 1/X, saya substitusikan X-nya 3. Maka jawabannya adalah 1/3. Ya, kita lanjut ya, 4B. Ya, yang ditanya adalah limit X mendekati min 1, X kuadrat plus 4X plus 3 akan saya faktorkan terlebih dahulu. Maka jadinya X 3 itu berarti kan 3 kali 1 ya. Biar ketemu 4X maka plus 3 ditambah plus 1. Lalu yang di bawah itu adalah tan X plus 1 dikurangi, lah ini kita rubah deh. 3-nya saya lepas, di sini ada X plus 3. Kita kali pelangi ya, kan min 3X, plus 1 sini. Nah, kan jadinya min 3X min 3 ya, sama saja. Lalu kedua ruas saya akan bagi dengan X plus 1. Maka nanti limit X mendekati min 1, X plus 3 dikali dengan X plus 1 saya bagi dengan X plus 1 per tan X plus 1 dibagi dengan X plus 1 dikurangi 3 X plus 1 saya bagi dengan X plus 1. Untuk yang bagian atas itu bersisa X plus 3. Untuk yang bagian bawah ini kan tan X plus 1 dibagi X plus 1 itu 1 ya dek. 1 dikurangi
3. Nah, setelah itu kita substitusikan X-nya mendekati min 1. Maka X-nya saya substitusikan min 1. Min 1 ditambah 3 dibagi 1 kurangi 3 itu min 2. Maka 2 bagi min 2. Jawabannya adalah min 1. Oke ya, kita lanjut ya ke soal nomor 4C. Limit X mendekati setengah 10X min 5, saya 5-nya letakkan di luar ya, biar ketemu 10X itu kan jadinya 2X min 1 dikali dengan tan X min setengah. Kita lihat ya, di sini adanya 2X min 1, kita rubah ya dek, kita rubah biar sini 2X min 1 juga. Nah tapi gak boleh berubah dengan soal aslinya ya, maka depannya justru saya kali setengah. Setengah dikalikan 2X itu kan 1. Setengah dikalikan min 1 itu adalah min setengah. Ya, jadi kita rubah bentuk ya, tetapi tidak mengubah hasilnya. Ya, sama dengan soalnya, cuman kita rubah bentuk aja, dibagi dengan sin 2X min 1 kuadrat. Ini mungkin di soal tuh pangkat 2-nya tuh di sini ya, sin kuadrat 2X min 1. Saya akan rubah di sini ya, nanti coba saya akan cek kembali. Maka nanti limit X mendekati setengah 5 2X min 1 saya bagi dengan sin 2X min 1 dikali dengan tan setengah 2X min 1 saya bagi dengan sin 2X min 1. Nah ini kan sama aja ya, variabelnya 2X min 1 semua, maka sama aja nanti 5/1 dikalikan setengah bagi 1 itu setengah. Jawabannya adalah 5/2. Gitu ya guys. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5A. Limit X mendekati pi per 2 min 2 sin X, 2 nya saya taruh di sini, bersisa 1 min sin X. Paham ya? 2 min 2 sin X sama saja, dibagi dengan 6X min 3pi. Ya, jika ada soal seperti ini bagaimana ini dek? Untuk X mendekati pi per 2 saya akan berubah kayak gini, pi per 2 nya pindah ruas ke kiri ya, maka X min pi per 2 kita anggap sebagai Y. Maka nanti jika mencari X itu adalah Y plus pi per 2, dipindah ruas ke kanan, atau pi per 2 nya saya letakkan di depan ya, pi per 2 di sini, pi per 2 ditambah Y, ini pindah ke sana. Nah kita rubah dalam bentuk Y nantinya. Nah kalau udah dalam bentuk Y nanti soalnya berubah, jadinya Y mendekati 0, 2 dikalikan 1 min sin X, X nya saya rubah ini pi per 2, pi per 2 plus Y dibagi dengan 6, X nya saya ganti pi per 2 plus Y min 3pi. Oke, limit Y mendekati 0, 2, 1 min sin, adik masih ingat ya, jika ada sin 90 plus Y maka ini masuk ke kuadran 2. Kuadran 2 itu sinnya tetap positif ya. Nah ini adalah sebuah kofungsi. Nah hati-hati ya, kalau kofungsi itu sin berubah menjadi cos, maka nanti jawabannya cos alfa atau cos Y. Ya, jadi sin pi per 2 plus Y itu kita rubah menjadi cos Y. Karena sebuah kofungsi ya, dari sini ya dek. Dibagi dengan 6, kita kalikan dengan pi per 2 atau langsung saja ya. Maka nanti ini kan 6 dikalikan pi per 2 itu adalah 3pi, 6 dikalikan Y itu adalah plus 6Y dikurangi dengan 3pi, maka 3pi nya hilang. Ya, saya lanjutkan di sini ya. Limit Y mendekati 0, 2 dikalikan 1 min cos Y saya rubah menjadi rumus sudut ganda ya, 1 min 2 sin kuadrat, karena Y maka menjadi setengah Y di sini, kita bagi dengan 6Y. Oke, 1 kurangi 1 habis, min sama min jadi plus ya, maka nanti limit Y mendekati 0, ini jadinya 2 sin kuadrat ya, 2 kalikan 2 itu 4, 4 sin kuadrat, maka nanti jadinya sin setengah Y dikali dengan sin
setengah Y. Oke, saya bagi sini jadinya 6Y. Oke, kita tinggal masukkan 4, setengah dibagi 6 itu adalah 1/12. Sin setengah Y, Y-nya saya masukkan 0 ya. Setengah dikalikan 0 itu adalah 0. Sin 0 itu adalah 0, Dek. Maka jawabannya adalah 0. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 5B. Diketahui limit X mendekati Pi per 4, X min Pi per 4 kuadrat dibagi dengan tan X min 1 kuadrat. Oke, jika ada soal seperti ini, sama saja seperti tadi ya. Ini pindah ruas ke kiri, maka nanti X dikurangi Pi per 4 kita anggap sebagai Y. Maka nanti X sama dengan Y ditambah Pi per 4. Oke, setelah dibuat menjadi Y, maka nanti limitnya berubah Y mendekati 0. X min Pi per 4 itu kan tadi kita anggap Y. Maka nanti Y kuadrat dibagi dengan tan X, X-nya saya ganti ini ya. Maka nanti tan Y plus Pi per 4 dikurangi 1 kuadrat. Paham ya, Dek ya? Oke, limit Y mendekati 0, atas itu adalah Y kuadrat dibagi. Ya, kita punya rumus ya, Dek. Yang namanya tan A plus B itu sama dengan tan A ditambah dengan tan B dibagi dengan 1 min tan A dikali dengan tan B. Nah, maka nanti maka nanti tan ini Y plus Pi per 4, Y plus Pi per 4 itu sama saja dengan tan Y ditambah dengan tan Pi per 4 Pi per 4 dibagi dengan 1 min tan Y dikali dengan tan Pi per 4. Maka nanti tan Y ditambah dengan Pi per 4 itu 45 ya. Tan 45 itu 1, Dek. Dibagi dengan 1 min tan Y. Tan Pi per 4 itu 1. Maka dikali 1. Begitu. Ini kita nggak usah tulis. Ya, inilah hasil dari tan Y plus Pi per 4. Kita bisa rubah ini. Oke, maka ini menjadi tan Y ditambah 1 dibagi dengan 1 min tan Y, kita kurangi dengan 1 ini. 1 saya buat sebagai penyebut ini ya. 1 itu kan sama aja 1 min tan Y dibagi dengan 1 min tan Y pangkat 2. Ya, maka nanti limit Y mendekati 0, Y kuadrat dibagi dengan, ini berarti kan tan Y, ini min sama min ya, jangan lupa dikurung. Min dikurangi min, maka jadi plus. Maka menjadi 2 tan Y, ini 1 kurangi 1, maka ini habis. 2 tan Y per 1 min tan Y kuadrat. Maka nanti limit Y mendekati 0, Y kuadrat kita bagi dengan ini ya, 2 tan Y dikuadratin, maka jadinya 4 tan kuadrat Y dikali ini jadi ke atas ya, 1 min tan Y kuadrat. Oke, maka nanti limit Y mendekati 0, Y kuadrat kita buat Y, kita bagi dengan 4 tan kuadrat, maka 4 tan Y dikali dengan Y, di sini tan Y dikali dengan 1 min tan Y kuadrat. Selanjutnya, adik masih ingat ya, jika limit X mendekati 0, jika saya punya AX dibagi dengan tan BX, maka nanti kan hasilnya adalah A per B. Ini sama aja, ini adalah Y per tan Y, maka hasilnya adalah 1 per 1. Maka bersisa 1/4 ya, nanti sini 1/4. Nah, ini kan sama aja AX per BX juga ya, atau A per B ya, 1 per 1. Maka ini kita substitusikan Y-nya 0. Tan 0, jadi ini udah nggak pakai limit ya. Limitnya saya coret aja, karena Y-nya sudah kita masukkan 0.
tan 0 itu adalah 0. Jadi 1 kurangi 0 adalah 1. 1 kuadrat itu 1. Ya, hasil akhirnya itu adalah 1/4. Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih perhatiannya. Jangan lupa share dan subscribe Les Math Kim. Kita kembali di video Les Math Kim selanjutnya. Assalamualaikum.